Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Puspita Nugraha dengan NIM 23500310095 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan video tentang aplikasi HKMS. Aplikasi HKMS itu digunakan untuk mendelineasi daerah aliran sungai. Selain itu juga bisa digunakan untuk pemodelan debit ketersediaan air dan juga debit banjir. Nah, untuk step pertama kita buka aplikasi KMS. KMS bisa di search saja KMS. Nah, untuk tampilan HKMS itu seperti ini. Lalu untuk memulai project baru, kita pilih yang ini. Lalu create a new project-nya, ada nama, description, location, and deploy unit system. Untuk nama kita kasih nama das Bendung Sitakurak. Lalu untuk description-nya kosongkan saja, dan untuk location-nya pilih sesuai yang kita akan simpan. Mungkin di aptek UAS saja. Dan untuk default unit system-nya diharuskan metric. Lalu create saja. Nah, di sini bisa terlihat untuk penyimpanan filenya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke selanjutnya ke components, lalu ke basin model manager, lalu ke new. Di sini namanya Bendung Sitakurak ya. Sitakurak. Create. Nah, di sini sudah berhasil karena sudah tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tiren. Untuk memasukkan tiren, kita import atau buat file projection dari ArcGIS untuk input ke HKMS. Untuk penginputan HKMS saya sudah input terlebih dahulu. Maka kita ke untuk itu kita ke GIS, ke koordinat sistem, ke browse, lalu pilih yang file yang sudah diekspor. Bentar ya, di sini Nah, untuk filenya di sini ya, yang ini WGS 198 UTM Zona 47N, dan dipastikan untuk filenya .prj, lalu select, lalu akan muncul ini, langsung saja set saja. Nah, di sini sudah termasuk ke UTM Zone Sitakurak. Nah, kita masukkan digital elevation modelnya. Caranya ke komponen, lalu pilih yang Terrain Data Manager, lalu klik New. Ya, DEM 30, DEM saja. Lalu klik Next, lalu file name-nya. Kita cari yang file resdem 30. Ya. Nah, di sini
langsung eh, nah, untuk memilih filenya tuh dipastikan untuk akhirnya tuh formatnya tuh TIFF. Tapi di sini tidak tertulis TIFF, lalu select saja. Lalu untuk vertical unitnya ke meter saja. Lalu selanjutnya klik finish. Nah, kalau sudah di sini bisa kita lihat, nah sudah bisa ada dan sudah ada. Di sini kita bisa dulu. Nah, selanjutnya untuk tiren data di bendung Sitakuraknya, kita pilih yang DIM, selanjutnya pilih save. Nah, untuk hasilnya otomatis langsung seperti ini dan bisa ada tampilannya dan terlihat ada ini seperti elevasinya, bentuk topografinya. Eh, Selanjutnya di sini kita akan ke GIS. Langkah pertama yaitu kita ke pre-processing. Di sini prosesnya tergantung dari resolusi DEM-nya. Eh, nah, di sini akan sudah terlihat hasilnya. Hasilnya tuh yang biru-biru seperti ini, yang sudah di pre-processing. Selanjutnya ke GIS, lalu ke tahapan pre-process drainage. Di sini memang cukup lama karena tergantung dari resolusi dan luasan yang kita analisis. Nah, untuk prosesnya ini belum juga ya, ditunggu saja. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa melihat jaringan-jaringan aliran air. Di sini dapat terlihat jaringan-jaringan airnya. Lalu kembali lagi kita ke GIS. Lalu pilih yang Identify Streams. Uh, Area to define streamnya tuh satuannya tuh km persegi. Bisa mengisikan sesuai dengan perkiraan saja luasan daerah aliran sungai yang saya sudah pilih. Di sini saya coba isi 50 km. Di sini tuh bisa berpengaruh terhadap aliran yang terbaca. Jika kalau angkanya semakin kecil, aliran-aliran air yang kecil itu akan terbaca. Tetapi kalau untuk angkanya semakin besar, yang nanti terbacanya hanya sungai-sungai yang besar saja. Nanti maka disesuaikan saja. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasilnya tuh seperti ini. Nah, yang ini nih untuk hasilnya tuh. Yang daerah aliran sungainya tuh. eh, Warna coklat yang kuning-kuning ini tuh adalah aliran sungai yang cukup besar. Nah, tetapi untuk yang warna putih ini tuh aliran sungai yang tidak terlalu besar. Nah, yang putih ini. Nah, untuk tahap selanjutnya tuh kita eh,
melihat titik bendung yang sudah kita bikin di ArcGIS. Nah, untuk itu kita harus mengekspor data terlebih dahulu. Nah, sebelum itu saya sudah mengekspor data dari ArcGIS-nya, maka langsung aja ke GIS, lalu cari yang Breakpoint Manager, lalu import, lalu pilih file yang sudah kita export ya. Misalnya di sini titik bendung Sitakurak 2. Lalu open. Lalu untuk snap breakpoint to identify streamnya, checklistkan saja. Itu tuh digunakan untuk bisa melihat titik poin bendung kita tuh ada di mana. Langsung import saja. Nah, nah ini sudah berhasil ya. Nah, untuk titik poinnya tuh di sini. Nah, yang ini ya. Nah, untuk ini bisa di rename aja jadi titik titik bendung. Nah, udah ya. Untuk tahapan selanjutnya kita kembali lagi ke GIS, lalu pilih yang delineate elements, lalu pilih subbasin prefixnya kita tulis aja SB, singkat saja, dan untuk rich prefixnya kita R saja. Lalu untuk insert Johnson-nya kita pilih yes saja. Dan untuk Johnson prefixnya kita kasih nama aja J, dan untuk compare breakpoint-nya kita no, lalu delineate. Nah, untuk hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengedit tampilannya. Kita ke bentar ya. Kita ke view, lalu ke map layer. Nah, kita pilih yang subbasin, lalu add. Oh, ya, terus nah di sini kita bisa lihat ada subbasin 1, eh subbasin 2, terus J1, R1, pokoknya. Untuk melihat luasan subbasinnya kita bisa ke parameter, lalu subbasin area. Nah, untuk subbasin apa namanya, subbasin 1 tuh kita mana sih? Nah, di sini luasnya 76.000 kilometer. Terus untuk subbasin 3 tuh di sini luasannya tuh 189,54 meter. Terus untuk subbasin 2 ya, luasannya yang ini 115,25. Nah, untuk selanjutnya di basis model ya, di yang bendung Sitakuraki ini kita duplikat dulu, klik copy, kita beri nama si Sitakurak ketersediaan air ya, ketersediaan air. Klik copy. Nah, kita klik
Nah, kita klik yang ini, eee dipastikan, untuk, diklik yang atas ini, jika tidak, eee kita akan, parameter cuma setengah saja, cuma satu-satu saja. Kita perbesar dulu ya. Selanjutnya kita ke parameter, lalu ke kanopi, lalu ke simple kanopi. Nah, di sini kita ada initial storage method, ada initial storage, kita pakai yang 10%. Untuk mass storage-nya, kita bisa lihat sesuai tabel. Nah, tabel yang ini. Nah, di sini kan untuk apa namanya, untuk bendungan Sitakurak tuh ya, uh, uh, bentar. Nah, kita bisa lihat untuk Sitakurak tuh kita gunain yang paling besar, yaitu luas lahannya, yaitu buat hutan lahan kering sekunder yang 171. Maka untuk ketentuannya di sini di 49,5 karena clay loam ya. Nah, di sini ya, yang ini. Berarti max storage-nya 49,5 ya. Di sini 9,5 49,5 Nah, untuk crop koefisiennya kita pilih yang mana ya? Yang hutan lahan kering sekunder yang tadi 0,85. Berarti ini 0,85. 0 ya. Nah, untuk crop koefisiennya 0,85 ya. 0,85 0,85 dan untuk evapotranspiration-nya kita pilih yang wet and dry periods. Lalu udah ya, udah dipastikan benar. Apply, loop close, lalu save. Lalu habis itu ke surface, simple surface. Dan untuk mass storage-nya tuh kita ubah menjadi sama kayak tadi ya. 49. Plus 9,5 plus 9,5
49,5, dan untuk initial storage-nya juga disamakan, lalu apply, lalu close. Selanjutnya ke parameter juga, lalu ke close, lalu bentar dulu ya, lalu sekarang ke loss, lalu ke change method, yes, lalu pilih yang deficit and constants, lalu change, lalu balik lagi ke ini, lalu initial defisitnya sama, pakai 10, untuk maksimum storage-nya kita pakai yang 49,5 ya, 49,5 49,5. Yang constant rate kita pakai yang lihat di sini, yang paling besar yaitu yang 38,965. Berarti kita balik ke ini ya. Nah, untuk constant rate-nya kita cari di sini ya. Yang paling besar yaitu 38,96. Berarti 38,96. Dan untuk impervious-nya kita cari juga di Excel ini yang 2,7 yang sudah dijumlahkan 2,7. Lalu apply, lalu close. Untuk data selanjutnya kita ke parameter. Ke transforms, kita ke change method ya, terus pilih yang ke change saja parameter, langsung ke kan tadi base flow, terus change method, yes, ubah ke linear resolve poise change, ke parameter, ke base flow. Nah, di sini untuk number of layer-nya 1, initial type-nya discharge, W1 inisialnya pakai 0,1,
Untuk GW1 inisialnya 1 ini lumayan rada, oh ini ya salah, 1 Nah, untuk GW koefisiennya 12, nah, dan untuk yang lainnya enggak ya. Lalu apply, close, langsung save lagi. Untuk SnowMed gak dipakai karena Indonesia hanya 2 musim untuk routing. Kita ya nonin aja change, lalu save, loss change-nya change, yes, ini non oke, save. Untuk data kita udah memasukkan beberapa yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita ke komponen, lalu kita create lalu kita create yang counter session manager, lalu ke new, lalu kita namain debit ketersediaan air. Oke. Nah, sudah bisa ya. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Di sini untuk tahunnya kita ubah jadi 31 2004, dan untuk time-nya kita masukkan ke jam 0 saja, lalu ke date terakhirnya 31 Desember 2019. Lalu untuk time-nya juga sama ya. Dan untuk time intervalnya kita masukkan yang 1 day. Save, lalu ke komponen kita bikin time series. Nah, time series, lalu ke time series hujan harian ya, lalu ke new hujan harian, hujan ini aja ya, hujan
kemudian create, nah bentar ya. Selanjutnya kita bikin lagi yang ke komponen, lalu time series. Nah ini ganti jadi ini evapotranspiration, lalu new evapotranspiration ini biasa aja ya. Create, lalu selanjutnya setting untuk evapotranspirasi. Untuk deskripsinya biarkan saja, dan untuk data source-nya biarkan saja, unitnya juga sama biarkan saja. Di sini diganti cuma yang time intervalnya ganti menjadi 1 day, lalu save. Selanjutnya kita setting yang ini. Nah untuk mulainya samain kayak yang tadi, 1 Desember 2004 dan berakhir 31 Desember 2011 ya. Lalu save. Lalu ke window kan sudah, lalu ke table. Nah selanjutnya untuk data hujan wilayah ini kita ke file ini, lalu kita copy, bukan salah, yang ini ya. Nah lalu copy sampai akhir. Sampai 2019 ya. Cukup lama. Bentar lagi. Copy ya. Lalu balik lagi ke KMS. Lalu di sini mungkin tidak pas. Nah, sudah ya. Data time series-nya sudah dimasukkan. Dicek terlebih dahulu biar tidak ada yang kelewat. Untuk selanjutnya kita memasukkan data untuk ke yang evapotranspiration. Set. Di sini kita masukkan data yang di tabelnya. Nah di sini kita melihat grafiknya sudah ada ya.
Selanjutnya kita mengisi tabel yang evapot transpirasi. Kita ke evapot transpirasi, terus di sini ke tabel, lalu untuk angka atau data evapot evapotranspirasi kita dapat dari aplikasi CropWatch. Lalu di sini kan sudah dapat ya rata-ratanya yaitu di 3,82. Nah, kita masukkan saja 3,82 sini ya. Ini kita copy saja ke bawah. Cukup lama soalnya lama ya, banyak. Tadi aduh, tunggu saja. Tadi ada kesalahan. Nah, di sini udah ya, kita copy saja semuanya. Copy. Setelah itu ke aplikasi HKMS lagi, lalu ke yang ini di paste saja. Lalu cek ya, di sini jika ada yang terlewat. Habis itu kita lihat grafiknya. Seperti ini. Untuk tahapan selanjutnya kita ke komponen. Lalu kita ke meteorologi model manager. Lalu klik new. Lalu untuk namanya kita tulis saja hujan harian ya. Hujan harian. Create saja. Nah, sudah langsung terbaca di sini. Selanjutnya kita setting untuk metodologi modelnya ke hujan harian. Lalu di sini ada metodologi model. Untuk replace missingnya kita ke set to default, dan untuk evapotranspirasinya kita ke yang paling akhir yaitu spesifik evapotranspirasi. Kalau ada kayak gini di yes saja. Selanjutnya untuk basinnya, untuk ini kenapa ada dua, karena tadi kan yang Bendung Sitakurak ini tuh dikopikan terlebih dahulu, maka ini klik saja yes, ini juga sama, ini yes. Dan untuk optionnya ke total overloadnya kita ke no kan saja, oke. Selanjutnya untuk selanjutnya ke spesifik hidrografnya. Yang ini kita ubah aja ke hujan harian. Ntar ke hujan harian ya.
Selanjutnya untuk spesifik evapotranspirasinya kita masukkan saja yang evapotranspirasi ya. Save, save. Lalu, nah untuk data-data debit andalan ini udah selesai. Jadi kita ke compute ke compute terus selanjutnya ke Simulation Manager, lalu ini coba aja ke debit andalan, debit andalan ya, andalan, lalu next, lalu ini boleh atau ini juga boleh, mungkin saja ya. Lalu next, lalu finish. Udah ya, lalu di sini kita run saja, semoga berhasil. Nah, mungkin ini ya hasilnya. Selanjutnya kita run saja ya. Sini run. Di sini tuh sepertinya tunggu ya. Oh, ini udah ya, udah finish. Dilihat dulu ini. Di sini udah bisa ya. Di sini sudah berhasil ya untuk debit andalannya, finish and counting simulation debit andalan. Untuk hujan hariannya kita ke compute, create compute, lalu simulation run, lalu kasih nama debit time series, debit Nah, selanjutnya kita ke hujan harian. Kita akan mengecek tabel yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita cek-cek terlebih dahulu tabel. Lalu ke compute, lalu create compute, kita ke run, ubah run menjadi debit time series. Selanjutnya kita naikkan saja, lalu pilih yang Sitakura ketersediaan, lalu hujan harian, debit andalan. Untuk selanjutnya kita mengecek terlebih dahulu ya untuk hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu, lalu kita ke mengecek hasil akhir dari yang sudah di run tadi ya. Di sini kita mengecek grafiknya. Dan di sini bisa terlihat ini tahun-tahunnya sampai 2019, lalu ke flow-nya. Dan untuk run debit andalan, elemen kita bisa sudah mengetahui. Lalu ke summary table, di sini bisa lihat informasi detail ya, dan untuk data time seriesnya kita bisa lihat juga. Nah, untuk data time seriesnya ini kehalangan oleh yang
Nih ya, nah ini bisa dilihat ya untuk data time seriesnya. Untuk grafik-grafiknya juga bisa dilihat hasil dari input data yang tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengubah bendung Sitakurak yang pertama, karena yang saya tuh yang diubah surface kanopi yang itu tuh yang udah di copy, jadi kita ubah lagi yang bendung Sitakurak ke surface, close, change method, lalu yes kan saja, lalu metodenya diubah jadi non, lalu change saja, lalu ke compute, bukan, lalu ke transform, ke transform, ke change, lalu ubah ke non ya, sama, lalu ke parameter lagi, lalu kita close, change method yang loss, kita ubah ke yang grade SCS, lalu kita edit saja, masukkan data-datanya sesuai yang sudah ada di data. Di sini kita curve numbernya nonkan saja. Untuk selanjutnya ke loss, lalu change method lagi. Ternyata tadi tuh salah, harusnya tuh yang SCS kurva number ya, makanya diulang lagi, lalu ke loss lagi, terus diubah lagi ya untuk data-datanya. Nah di sini ini initial absorptionnya ganti menjadi 9, curve numbernya ganti menjadi 81,9. Ternyata salah ya, 84,9. Kopikan saja ke subbasin 1 dan ke subbasin 3 ya, sama saja. Lalu untuk imperfectionnya kita ganti sama kayak yang telah kita buat ya di sebelumnya, yaitu kita ubah ya, ini kembaliin tadi, kita ubah menjadi 2,7. Subbasin 1, 2, 3 sama ya untuk. Lalu klik apply. Sebelum itu cek terlebih dahulu, lalu klik apply, lalu close saja. Lalu untuk selanjutnya ke parameter lagi, lalu pilih yang transform, lalu change lagi, yes kan saja, lalu pilih yang pilih yang shader yang itu, lalu change, lalu save terlebih dahulu, soalnya di sini tuh suka tiba-tiba gak ada ya filenya atau gak ke save gitu. Selanjutnya ubah lagi untuk transformnya ke untuk lifetime-nya kita pilih yang sudah ada sesuai dengan data ya. Nah, kita pilih 11,65, dan untuk subbasin satunya 6,5, dan untuk subbasin 3 tuh 10,76. Lalu untuk breaking koefisiennya tuh kita masukkan data juga ya, sesuai masukkan 0,75, lalu kopikan saja agar cepat.
lalu cek dan apply saja, lalu close. Nah, di sini dipastikan juga harus di save ya. Selanjutnya kita ke base flow, lalu ke change method, lalu yeskan saja. Lalu untuk metodenya kita pilih yang non saja ya. Lalu ke parameter lagi, kita ke snow melt. Nah, untuk snow melt kita gak pakai soalnya kita di Indonesia ya. Terus ke routing kita ke change method, kita yeskan saja. Ya kita ubah ya, soalnya sudah ke routing. Change method lagi, si metodenya ubah ternyata ke leg, lalu change, save lagi. Lalu untuk lognya kita ganti sesuai data juga, yaitu 1,44. Apply-kan saja, lalu close ya. Lalu selanjutnya save lagi, lalu ke create komponen, bukan, ke basin, bentar ya. Selanjutnya ke basin ya, buat lagi debitnya, kita ubah namanya ini jadi debit andalan, bukan, debit banjir ya. Create aja. Nah, kan saja ya, close saja. Selanjutnya kita ke debit banjir, lalu di sini komponennya kita harus ubah sesuai data ya. Nah, untuk start date-nya kita ubah menjadi 31 Desember 2004 ya. Dan untuk start time-nya kita pilih 00 saja. Ternyata untuk start date-nya salah ya. Jadi yang benar tuh start date-nya tuh 1 Januari 2005, dan untuk start time-nya kita pilih yang 00. Lalu untuk finish time-nya kita masukkan 4 Januari 2022. Salah, ternyata 2005. Lalu untuk final time-nya kita pilih jam 00 juga. Pilih ke 1 hour. Lalu sudah ya untuk komponennya. Lalu ke time series, lalu pilih create ulang lagi, lalu namanya ganti ya. Namanya jadi TSA, bukan, salah, PSA 007 jam 6 ya. Create aja 6 jam, create aja. Lalu close kan saja dulu ya, soalnya sudah bisa dilihat untuk hasilnya ada di samping. Selanjutnya kita ubah untuk komponen PSA nya. Untuk komponen PSA nya, untuk description-nya
dan untuk time intervalnya 1 hour, dan untuk start date-nya ubah menjadi 1 jadi 1 Januari ya. Ntar 1 Januari 2005, dan untuk finish date-nya kita pilih 06 Januari 2005 juga, dan 01 juga, 01 Januari 2005, dan untuk time date-nya kita pilih 06. Selanjutnya kita ke table. Nah, untuk data table ini kita bisa masukkan dari data yang sudah ada di modul atau yang sudah diberikan dosen kepada kita. Kita memasukkan data yang PSK 007 jam ya. Di sini kita masukkan data dari yang sudah Bapak kirimkan. Mohon maaf bila kedengaran hujan karena di sini hujannya sedang gede banget. Terus lanjut kita cari. Nah, di sini udah ya datanya tuh di sini didapat dari pedoman. Lalu ini sudah saya copy. Di sini sudah ada datanya, copy saja. Semua, lalu pindahkan ke yang tadi ya. Nah, yang sini aja. Sudah bisa terlihat ya. Selanjutnya kita cek untuk grafiknya. Nah, di sini sudah terlihat grafiknya seperti apa. Lalu selanjutnya kita ke komponen, terus ke metodologi manager, lalu ke new, kita ubah namanya menjadi PSA kita ganti ya jadi TR 2 tahun. Kembali lagi ya. Selanjutnya untuk TR 2 tahun ini kita untuk komponen metodologi modelnya yang untuk basisnya kita pilih yang yes. Yang ini tuh ganti ke yang Bendung Sitakurak ya. Yang itu dinokan saja. Lalu kita ganti nokan saja ya yang bawah. Nah, udah untuk optionnya kita nokan saja. Yes kan saja lalu save. Untuk spesifik hidrografnya kita klik, untuk gauge-nya kita pilih yang PSA. Subasin 2-nya juga sama. Untuk total depth-nya kita pakai yang kita dapat dari Excel ya. Kita balik lagi untuk ke Excel, cari ke atas. Nah, di sini yang 141. Nah, tetapi kita ganti untuk komanya ke titik ya. Selanjutnya kita masukkannya, ini sudah diubah, kita masukkan yang 141, copy saja. Lalu pindahkan ke yang HKMS, yang total depth-nya kita paste saja, paste juga. Dan untuk subasinnya 3 juga paste juga sama ya. Selanjutnya save.
lalu ke compute, klik compute, lalu ke simulation run, kita pilih yang TR 2 tahun, lalu next, next, yang ini, lalu next, pilih yang TR 2, kita next, debit banjir finish. Nah, di sini sudah ya. Lalu kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Semoga bisa ya. Kita di sini gagal, berarti ada salah satu yang tidak bisa. Berarti di sini ada yang salah. Kita cek saja ya. Tadi tuh ada kesalahan data. Untuk kesalahan datanya tuh di data yang TR2 tahun di total dep, makanya tidak berhasil di run. Maka dari itu kita hapus dulu ya untuk datanya. Kita hapus, kita ulang lagi. Nah, kita ulang lagi. Nah, masukkan ya untuk datanya. Tadi juga salah memasukkan yang awal ya. Sudah ya. Di sini datanya. Lalu save terlebih dahulu mungkin agar bisa di run. Lalu kita run saja. Ternyata masih tidak bisa ya. Eh, Nah, tadi tuh setelah dicek-cek kembali, ternyata salah di yang replace missing-nya. Harusnya tadi itu awalnya tuh about compute, diubah jadi satu default. Mari kita, nah, udah ya, udah berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ujian TR. Untuk global summary-nya kita bisa lihat ya, datanya seperti ini. Dan untuk calibrate-nya kita bisa selanjutnya, dan untuk calibrate summary-nya kita udah mengetahui ya, dan subbasinnya, dan untuk sing-nya kita bisa melihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya untuk hasilnya. Di sini bisa mengetahui hari, jam, dan di sini untuk flow, dan selanjutnya untuk summary table-nya atau untuk time series table-nya ya, bisa dilihat untuk hujan 2 tahun. Nah, udah dipastikannya ini tuh aplikasi HKMS tuh udah sampai sini, udah berhasil karena sudah mengetahui hujan, debit debit banjir, debit andalan, terus time series-nya kita udah mengetahui berapa hasilnya, serta udah dipastikan ini berhasil. Dan mungkin sampai sini untuk aplikasi HKMS. Terima kasih.